Untuk menginput aktivitas, silakan dipilih menu input aktivitas yang berada di kiri. Dan bila telah dipilih, maka Bapak Ibu akan diarahkan dan akan dibawa pada tampilan seperti ini yang merupakan tempat untuk melaporkan aktivitas. Sebagai informasi awal, di sini Bapak Ibu dapat melihat tampilannya, ada bagian kalender yang berisi tanggal-tanggal di bulan tertentu dan juga ada warna-warna yang menunjukkan kalender aktif. Jadi di warna-warna ini Bapak Ibu masih dapat melaporkan aktivitasnya. Dan di warna orange ini Bapak Ibu ditunjukkan tanggal aktif kalendernya, hari tersebut. Nah, jadi sebagai pengingat juga di menu ini atau di IRK ini, karena Bapak Ibu diberikan jangka waktu 7 hari untuk menginput aktivitas, maka aktivitas yang dilakukan pada Sabtu minggu lalu ini masih dapat diinput pada hari ini. Jadi aktivitas yang telah dilakukan pada tanggal 22 kemarin, bila Bapak Ibu lupa menginputnya atau misalnya memang belum diinput, maka masih dapat diinput pada hari ini. Namun aktivitas yang dilakukan pada hari Jumat kemarin, tanggal 21, tidak dapat diinput pada hari ini, Sabtu tanggal 29. Jadi bisa langsung dilihat saja di kalendernya, bila ada warnanya itu berarti masih aktif dan masih bisa diisi. Nah, kemudian di sini juga ada bagian, ada 2 tab yang berisi list aktivitas utama dan juga yang berisi list aktivitas tambahan. Jadi bila ingin melihat atau mengisi aktivitas utama, bisa dipilih tab aktivitas utama, atau sebaliknya bila ingin mengisi atau melaporkan aktivitas tambahan, dipilih saja tab aktivitas tambahannya. Nah, lalu kemudian bila Bapak Ibu terus scroll ke bawah, dapat dilihat juga bagian laporan aktivitas utama dan laporan aktivitas tambahan yang berisi nantinya rekap aktivitas yang telah dilaporkan pada hari tersebut. Nah, sekarang saya akan langsung mencontohkan saja langsung bagaimana caranya kita melaporkan aktivitas pada hari tertentu. Contohnya pada hari ini Sabtu 29, saya ingin melaporkan aktivitas yang saya kerjakan pada Jumat kemarin, karena misalkan saya belum menginputnya. Jadi saya tinggal pilih saja tanggal yang saya kehendaki, itu tanggal 28 hari Jumat, saya pilih, pastikan warnanya telah berubah, dan juga pastikan pada bagian tanggal aktif telah menampilkan tanggal yang Bapak Ibu kehendaki untuk melaporkan aktivitas. Ini sudah sesuai, saya ingin melaporkan aktivitas pada Jumat 28 Oktober. Kemudian setelah itu, maka saya memilih aktivitas apakah yang ingin saya laporkan, apakah tambahan atau utama. Jika saya ingin melaporkan aktivitas utama, maka tinggal diklik tab aktivitas utama. Lalu di bawahnya ini akan muncul sederetan list aktivitas utama yang bisa dipilih. Dan sebagai informasi juga, list aktivitas ini merupakan list aktivitas yang telah divalidasi oleh BKD dan list jabatan ini telah melekat pada jabatan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang berjabatan struktural dan Bapak Ibu yang berjabatan satu struktural dengan struktural lainnya, atau misal Bapak Ibu yang berjabatan struktural dengan JFU, itu akan memiliki list aktivitas utama yang berbeda, dan satu JFU dengan JFU yang lainnya itu juga akan memiliki list aktivitas yang berbeda sesuai dengan nama JFU-nya apa. Nah, misalkan sekarang saya ingin melaporkan aktivitas, itu dapat dilakukan dengan men-scroll ke bawah, mencari satu persatu, atau misal saya langsung memasukkan kata kuncinya di sini, di bagian cari aktivitas. Saya misal ingin melaporkan bahwa saya telah mengikuti sosialisasi, lalu saya tinggal ketik saja, sosialisasi. Nah, misal ini telah ada mengikuti sosialisasi. Maka saya akan pilih lapor, tinggal dipilih, diklik, lalu muncul. Nah, misalkan aktivitasnya mengikuti sosialisasi, maka silahkan tinggal dipilih bahwa mengikuti sosialisasi ini merupakan aktivitas yang terhubung dengan SKP mana. Nah, jadi inilah fungsinya Bapak Ibu sebelumnya membuat SKP terlebih dahulu, karena SKP tersebut nanti akan jadi tempat untuk menempelnya atau terhubungnya aktivitas yang dilaporkan. Misalkan aktivitas mengikuti sosialisasi ini terhubung dengan SKP yang melaksanakan evaluasi jabatan, maka saya pilih. Dan hasilnya itu misalkan ini kuantitas laporannya, apakah 1 atau 2 silahkan dipilih. Dan waktunya misalkan saya ikuti dari pukul 9 sampai dengan pukul misalkan 10. Lalu di keterangannya ini boleh diisi, boleh tidak, bebas. Tapi keterangan ini dapat menjadi tempat Bapak Ibu untuk memberikan keterangan tambahan
atau misalkan keterangan lanjutan yang ingin diketahui oleh atasannya. Misal saya isi menghadiri sosialisasi dari provinsi, misal, lalu saya simpan. Nah, ada notifikasi bahwa aktivitas berhasil dilaporkan, kita berhasil melaporkan aktivitasnya. Nah, lalu aktivitas yang telah dilaporkan barusan Bapak Ibu dapat lihat bahwa ada di bawah sini, telah masuk di bagian rekap laporan aktivitas utama. Jadi dapat dilihat bahwa pada tanggal 28 saya mempunyai satu laporan aktivitas utama dan tidak ada aktivitas tambahan di sini. Dan bila Bapak Ibu lihat, sekarang telah ada satu bulatan warna orange di sini, yang artinya ini masih diproses. Ada satu yang diproses, yaitu laporan aktivitas yang ini. Nanti warnanya ini akan berubah-berubah, dan jumlahnya pun berubah sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan, dan juga apakah telah divalidasi, apakah disetujui oleh atasan, maka akan berwarna biru, atau berubah berwarna merah, yaitu ditolak oleh atasan. Lalu bagaimana bila Bapak Ibu ingin mengedit atau misalkan ada kesalahan tadi saat melaporkan aktivitas, itu dapat memilih tombol batal ini, dibatalkan saja karena misalkan saya salah memasukkan jam, atau misalkan saya salah memasukkan outputnya, atau mungkin keterangannya, tinggal dipilih batal saja, lalu yakin untuk membatalkan, maka akan hilang, bulatannya hilang, dan Bapak Ibu misalkan nanti tinggal membuat yang baru saja, jadi harus dibuat lagi yang baru. Misalkan jamnya tadi saya salah memasukkan, ini sampai jam misalkan 10.30 misal. Lalu keterangannya misalkan ini sebenarnya mengikuti sosialisasi dari pusat, bukan provinsi misal. Disimpan saja. Oh, dan tadi karena saya lupa untuk menghubungkan dengan SKP, maka tadi saya coba batalkan lagi. Saya coba batalkan lagi, misalkan ini dan tinggal disimpan. Nah, maka muncul lagi. Lalu misalkan jika sekarang saya ingin melaporkan aktivitas tambahan tetap di tanggal yang sama, saya tinggal klik di bagian tab tambahan, lalu misalkan saya melaporkan laporan melaksanakan tugas sebagai pembaca doa, misal. Saya misalkan tinggal isi saja di pukul 11, misal sampai jam 11.30. Keterangannya membacakan doa pada acara internal, misal. Lalu disimpan saja. Nanti ada notifikasi lagi dan dapat dilihat bahwa sekarang ada di bagian tab laporan aktivitas tambahan telah ada aktivitas yang baru dilaporkan, dan di sini juga sekarang ada dua yang diproses, yaitu satu ini dan satu yang ini. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu melaporkan aktivitasnya. Dan sebagai informasi tambahan juga Bapak Ibu, list aktivitas yang telah ada di sini ini merupakan aktivitas yang telah divalidasi oleh BKD, dan kata-katanya merupakan kata-kata yang umum. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak menemukan aktivitas yang kata-katanya sangat sesuai persis, tapi Bapak Ibu dapat memilih di aktivitas-aktivitas yang tersedia ini mana aktivitas yang mirip atau misalkan memang sepadan, senada dengan aktivitas yang Bapak Ibu kerjakan gitu. Misalkan ada yang merekap data atau mungkin membuat laporan, itu nanti silahkan dicari karena di sini isinya hanya disebutkan membuat laporan. Meskipun misalkan aktivitas Bapak Ibu itu membuat laporan acara kegiatan apa, tapi di sini cukup diinput saja yang mengikuti laporan. Nah, Bapak Ibu, jadi itu bagaimana Bapak Ibu menginput aktivitas di IRK ini. Dan juga misalkan nanti bila Bapak Ibu menemukan atau merasa bahwa meskipun telah dicari di list aktivitasnya tapi masih saja tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu, maka silakan hubungi BKD dan dilaporkan, dan nanti akan menjadi pertimbangan BKD untuk apakah menambahkan, mengedit, atau misal memunculkan aktivitas yang Bapak Ibu laporkan di sistem IRK nanti.
Ya, jadi sekianlah cara untuk Bapak Ibu menginput aktivitas.